Pintunya frameless bro. Wow, keren banget nih mobil. Sejak kurang lebih 11 tahun diluncurkan. Pertama kali keluar itu di tahun 2014. Mercedes-Benz CLA 200. Sekarang harganya sudah cukup terjangkau. Bahkan mobil ini disinyalir menjadi mobil yang incaran bagi anak muda. Karena dia ingin beralih ke merek Eropa. Inilah mobil yang paling pas dan paling cocok untuk digunakan. Dan teman-teman, di sebelah saya sekarang sudah ada Mercedes-Benz CLA 200 tahunnya 2015 dengan kondisi yang super pristine, yang harganya sekarang udah murah. Daripada beli Honda HR-V baru, mendingan lirik mobil ini karena fitur-fiturnya, desainnya, dan kenyamanannya jauh berbeda jika dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil bersama saya Raka. Ini dia review dari Mercedes-Benz CLA 200. Kita mulai videonya. CLA 200 teman-teman. Jadi pertama kali diluncurkan mobil ini tahunnya 2014. Dan ketika itu Mercedes-Benz berpikir untuk menciptakan mobil yang lebih kompak daripada sebuah C-Class, sedan terkecil dari Mercy. Karena Mercedes-Benz pengen menyasar segmen-segmen anak muda yang pengen menginginkan mobil yang kenyamanannya lebih jika dibandingkan dengan beberapa merek lainnya. Sehingga keluarlah mobil ini. Dan teman-teman, ini disebutnya bukan sedan salon seperti Mercy kebanyakan ya, tapi lebih disebut sebagai sedan coupe 4 pintu. Kenapa coupe? Karena memang bentuk dari mobil ini terlihat sangat cantik bahkan di tahun 2023 ini. Saya sendiri sangat suka dengan bentuk daripada Mercedes-Benz CLA 200 karena jika dibandingkan dengan beberapa Mercy sedan lainnya, CLA 200 terlihat lebih sporty pastinya, lebih menjiwakan sebagai jiwa muda. Juga bentuknya itu timeless dan tidak termakan zaman. Kita ke belakang sebentar sini. Jadi yang disebut Mercedes-Benz coupe adalah bentuk belakang yang melandai seperti ini teman-teman. Jadi bentuk coupe inilah yang membuat tampilan Mercedes-Benz CLA 200 ini makin terlihat anak muda banget. Nah, untuk yang tipe sport juga merupakan tipe yang tertinggi karena dia sudah mendapatkan beberapa opsi Mercedes-Benz Intelligent yang bisa dimiliki di CLA 200. Seperti ini teman-teman. Untuk headlampnya dia sudah LED Intelligent yang sinarnya sangat terang sekali. Juga proyektornya ini juga sangat canggih teman-teman. Lalu ciri khas dari sebuah CLA adalah pada DRL-nya. Jadi ketika malam hari teman-teman pasti bisa mengenali bahwa ini mobil CLA dari bentuk DRL-nya yang seperti alis di bagian atas sini. Oke, kita ke belakang lagi coba ya. Kita ke belakang lagi. Ini yang membuat mobil ini menarik adalah, jadi ini merupakan satu-satunya mobil Mercedes-Benz yang 4 pintu yang menggunakan pintu model frameless alias tanpa frame di bagian atasnya. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman, yaitu CLS. Tapi memang CLS itu kelasnya jauh lebih tinggi sehingga lebih cocok memang untuk CLS diberikan pintu frameless. Dan untuk Mercedes-Benz entry level ini cuman mobil ini ya yang mendapatkan frameless yang 4 pintu. Jadi di bagian depan tidak ada tangkai pintunya dan di bagian belakang pun sama. Sehingga memang terciri sebagai mobil yang bernafas sporty. Cocok banget buat anak muda. Lalu ini tipe sport ya teman-teman ya, yaitu tipe AMG Line. Dia sudah mendapatkan panoramic sunroof di bagian atasnya. Yang tipe urban belum dapat. Dan ini menggunakan velg 18 inci dengan balutan ban ukuran 225 aspek rasio 40. Pastinya velg AMG-nya nggak cuma di depan, karena di belakang juga sama AMG. Remnya juga besar-besar dan pengereman untuk fitur-fiturnya juga sangat baik sekali karena ABS, CBD, brake assist, EBA sudah hadir di dalam sebuah Mercedes-Benz CLA 200 ini. Sekarang kita ngomongin tadi ya, sporty. Memang seberapa kencang mesinnya? Coba kita lihat sekarang mesinnya. CLA 200 dibekali mesin yang memang tidak terlalu besar untuk kubikasinya. Karena mobil ini berbagi mesin dari saudaranya, yaitu yang tipe hatchback yang A200 teman-teman. Tapi walaupun begitu, mesin ini bisa menyamai mesin yang digunakan di C-Class sekalipun. Karena mesin ini hanya berkubikasi 1600 cc aja. 4 silinder yang dilengkapi dengan supercharge sehingga tenaganya di angka 156 PS atau 154 horsepower dengan torsi 250 Nm.
Selain itu, mobil ini juga sangat menarik karena dia memiliki transmisi 7 percepatan yang lengkap dengan dual clutch alias kopling ganda. Sehingga untuk perpindahan giginya sangat halus dan cepat, sekaligus membuat laju daripada akselerasi mesin 1600 cc ini dari 0 sampai 100 hanya membutuhkan waktu di 8,7 detik aja. Dan pasti teman-teman bertanya, kalau anak muda biasanya mobilnya irit-irit. Dan tenang teman-teman, Mercedes-Benz CLA 200 ini juga sangat irit untuk konsumsi bahan bakarnya karena menurut riset yang saya dapatkan, mobil ini di luar kota tembus di angka 14 km per liter dan untuk dalam kota di angka 11 km per liter. Capaian yang luar biasa untuk sebuah Mercedes-Benz. Dan menurut klaim Mercy sebenarnya, mobil ini bisa 5,6 km per 100 kilo atau kita convert di 19 km per liter. Tapi rasanya itu pakai mobilnya benar-benar sangat hemat sekali. Dan saya percaya karena memang saya udah pernah beberapa kali make Mercedes-Benz tipe A atau tipe CLA seperti ini dan memang sangat irit untuk konsumsi bahan bakarnya. Oke, kayak gini ruangan mesinnya, dia memang tidak seindah Mercedes-Benz C, E atau S sekalipun, tapi sudah cukup rapi. Tapi sayangnya ini teman-teman, tadi saya buka kap mesinnya sangat panas ya, karena memang belum dilengkapi dengan pegas hidrolis. Panas banget, serius. Kita tutup ya. Oke, kita ke belakang sebentar sebelum akhirnya saya ceritakan bagian interior. Let's go. Nah, salah satu bentuk yang saya suka lagi adalah bagian belakangnya, bro. Ini kayak CLS abis ya, untuk bentuk stop lamp belakang full LED dan pancaran sinar ketika malam hari itu garis-garis seperti itu teman-teman, yang terlihat elegan dan pastinya kalau cewek-cewek sih rasanya suka banget karena memang menjadi signature lamp dari sebuah CLA 200. Nah, mobil ini ngambil basis dari sebuah hatchback ya, dipanjangkan, diberikan bagasi belakang sehingga terbuatlah sebuah coupe 4 pintu atau sebuah sedan. Kita lihat seberapa luas bagasinya. Nah, jadi metode bukaan bagasinya juga ada dua, lewat kunci ataupun lewat tombol yang ada di belakang. Dari logonya yang ada di bawah maksudnya, tapi sayangnya kita tutupin pakai plat nomor belanja mobil. Dan ini dia untuk ruangan bagasi dari sebuah CLA 200. Dia karena ini mobil unit ATPM teman-teman. Dan di tahun segitu Mercy juga memberikan spare tire yang kecil sekali yang diletakkan di bagian bagasi belakang. Padahal regulasi di Eropa sana pada tahun segitu sudah meniadakan ban serep di belakang digantikan dengan tire repairman kit. Tapi di Mercy Indonesia belum menggunakan regulasi seperti itu, makanya ada ban serep yang besar sekali di bagian bagasinya. Di sini ditaruhnya, dan untuk ruangan bagasinya walaupun ada ban serep tetap terlihat besar ya, karena bisa menampung beberapa koper besar nih, ada 2 koper besar atau 3 rasanya masih masuk ke dalam bagasi dari sebuah CLA 200. Bagasinya belum elektrik memang teman-teman, tapi untuk bukaannya dia sangat cepat dan bisa dibuka lewat kunci seperti yang udah saya bilang tadi. Tapi sayangnya di belakang ini clean ya, nggak ada sensor parkir apapun. Oke, sekian untuk bagian eksterior. Saya langsung mau lompat ke bagian interior. Kita langsung masuk aja. Let's go. Oke, karena dia frameless, jadi kacanya tuh kalau kita buka pintu agak sedikit turun ya. Ketika kita tutup lagi, barulah dia naik full. Dan welcome di kabin belakang sebuah CLA 200 teman-teman. Yang mana mobil ini memang untuk kelasnya itu tidak seluas C-Class karena memang dia kelasnya di bawahnya ya. Dan di kabinnya pun masih ya tidak terlalu luas sih, saya jujur ngomong ya. Karena memang bisa teman-teman lihat di depan udah saya set dengan posisi berkendara ideal saya dengan tinggi 185 cm dan hanya memberikan sedikit ruang untuk kaki sekitar ya 5 jari atau 6 jari nih. Dan untuk ruang kepala hampir mentok nih, tapi masih ada 5 jarian. Jadi bagi teman-teman yang memiliki postur di angka 180 ke atas, rasanya cukup sempit duduk di belakang sebuah CLA 200. Tapi kalau di bawah itu posturnya masih tetap lega kok. Videografer saya tingginya 165 atau 170 gitu ya. Duduk di belakang sini masih sangat lega. Apalagi duduk di belakang sini ini rasanya sangat nyaman sekali dan terasa bahwa memang mobil ini tuh nafasnya sudah sporty karena joknya itu dibedakan untuk material kulitnya. Di bagian tengah ini material suede yang sangat halus dan ini pastinya lebih bisa menjaga badan kita ya ketika bermanuver mobilnya. Dan di bagian tengah sini dilapis dengan material kulit yang lengkap dengan stitching atau jahitan-jahitan warna merah di bagian kiri kanannya. Sampai bagian atas juga demikian teman-teman. Apalagi kalau teman-teman lihat kursi bagian depan untuk driver dan
penumpang kiri rasanya tambah sporty karena memang dia menggunakan kursi yang bentuknya semi bakat seperti ini. Entah bagaimana rasanya, nanti kita langsung duduk aja. Apakah nyaman kursi semi bakat ini diduduki untuk daily? Nanti kita buktikan. Tapi di belakang sini duduknya jujur nyaman ya, walaupun sedikit lebih tegak, tapi sudah sangat enak. Untuk headrestnya juga dia fix ya headrestnya, dan ini masih sangat empuk sekali teman-teman. Lalu kalau pengen lebih nyantai lagi, Mercedes-Benz juga menyediakan armrest yang tinggi nih. Ini saya suka nih armrest seperti ini nih. Jadi sangat bisa menopang tangan kalian atau tangan teman-teman semua. Dan juga ada 2 buah cup holder kiri kanan. Jadi minuman tidak akan tumpah di bagian belakang sini. Unik banget ya. Lalu untuk headrest belakangnya juga tersedia dan bisa dinaikkan untuk menumpang tengahnya. Jadi sangat fleksibel sekali mengikuti postur penumpang di bagian tengah sini. Tapi sayangnya untuk material jok di bagian tengah ini lebih keras ya. Dan di belakang sini nggak ada AC ya di bagian tengahnya, karena memang ini kompak sedan sehingga AC dari depan aja sudah terasa dingin di bagian belakang. Hanya tersedia soket power outlet 12 volt dan ada asbak di bagian tengahnya. Sip, kita ke depan. Seberapa cantik dan seberapa sporty interior depan dari sebuah CLA 200. Kita lihat. Wow, ternyata pertama kali saya duduki dari kursi yang semi bakat ini nyaman teman-teman, karena dia busanya empuk dan materialnya masih sama seperti yang belakang ya. Tengahnya ini diberikan material suede dan di bagian kiri kanannya baru diberikan material kulit yang lengkap dengan stitching atau jahitan warna merah. Terasa sekali aura sportinya sampai bagian depan. Apalagi jok semi bakat ini juga pastinya lebih bisa menopang badan teman-teman semua untuk tetap di tengah walaupun bermanuver yang agak ekstrim. Setelah kalau mau ugal-ugalan ya, ini nggak bakal terlempar-lempar karena memang joknya sangat mendekap badan teman-teman semua. Kita mau hidupin mesinnya, ini karena tipenya itu tipe sport atau AMG line sehingga kuncinya sudah diberikan model seperti ini ya teman-teman. Dia mengunci, membuka kunci dan membuka pintu bagasi di bagian belakang. Dan walaupun model tembak ya, kalau kata anak Mercy ini kunci model tembak, tapi sudah ada tombol engine start stopnya. Oke, jadi lebih mudah pastinya ya, dan ya halus sekali ketika dihidupkan karena memang odometer dari mobil ini baru tercatat di angka 32.003 kilo, yang pastinya mobil ini service record dari Mercedes-Benz resmi teman-teman. Sip, kursinya yang enak ini bisa diatur melalui tombol elektrik di bagian kanan sini khas Mercedes-Benz, tapi sayangnya pengaturan elektrik ini hanya untuk driver aja atau hanya untuk pengemudi, karena di bagian kiri penumpang depan belum menggunakan metode elektrik untuk pengaturan kursinya, jadi masih tuas-tuas aja untuk mengatur kursinya ini. It's okay. Lalu untuk kursinya juga lengkap dengan 3 buah memory seat di bagian kanan sini. Dan setirnya teman-teman, wow, ini setirnya sangat sporty banget karena memang dia bawahnya itu flat ya, atau flat bottom. Di tahun segitu Mercedes-Benz memang sedang menghadirkan beberapa setir-setir yang terlihat lebih sporty. Ini setir yang digunakan juga di beberapa lini Mercedes-Benz AMG lainnya, AMG Line, AMG Package, pakai setir ini. Dan setirnya sudah dilapis dengan kulit, jahitannya juga warna merah. Juga setirnya bisa diatur, lengkap ya, untuk teleskopik dan tilt atau naik turun, dan cukup jauh nih untuk teleskopiknya, di 1 jengkal kurang lebih ya. Di setir ini juga teman-teman dihadirkan 2 buah pedal shift. Pedal shiftnya berbahan metal, kiri kanan, kiri untuk menurunkan dan kanan untuk menaikkan. Lalu instrumen cluster, nah instrumen cluster ini yang saya suka teman-teman, karena dia hanya sedikit untuk layar digitalnya di bagian tengah untuk MID ya, fungsinya layar digitalnya, yang informasinya ada ini odometer, lalu ada fuel consumption, dan ini real time juga bisa. Lalu ada eco display, lalu ada MID, ini berapa kehematan teman-teman semua ketika berkendara. Dan ini pengaturan MID-nya, ya hanya ada itu informasinya teman-teman. Oh enggak, sorry, bisa di kananin lagi ada pengaturan navigasi, audio, penunjuk audio yang sedang diputar, telepon, asisten, pengingat servis, dan pengaturan kendaraan atau setting. Seperti itu untuk MID di bagian tengahnya. Lalu di bagian kiri kanannya terdapat 2 buah dial yang besar dan bold alias lebih tajam gitu ya, karena memang
Untuk tachometernya itu terlihat sangat baik sekali untuk fontnya, begitu pula dengan speedometernya, dan sangat padat sekali teman-teman. 0, 10, 20, 30, 40, jadi lengkap nih sampai dengan 100 km tuh ada besaran angkanya. Sip, kita ke tengah. Nah ini juga keren teman-teman, karena memang CLA 200 ini sebenarnya model peralihan dari Mercedes-Benz C-Class W204 ke W205. Jadi untuk bagian tampilan ini seperti W205 ya, karena ada MID-nya, tapi di bagian tengah sini dipertahankan seperti layaknya sebuah W204 atau Mercedes-Benz C-Class W204. Karena ada beberapa tombol-tombol nih yang masih banyak sekali di sini. Lebih premium memang, tapi sekarang terlihat sudah agak usang ya, atau agak jadul nih teman-teman di bagian tengah sini. Dan ini yang saya suka ya, pengaturan AC-nya dia model turbin nih untuk buka dan menutup blowernya. Asik. Jadi ada suatu nilai estetika di bagian tengahnya. Lalu di atasnya ada fitur entertainment. Dia layarnya seperti Mercedes-Benz User Experience ya, atau MBUX, tapi ini MBUX yang generasi awal yang bisa teman-teman atur lewat knop putar di bagian tengah sini. Ada radio, ada navigasi, ada media, ada telepon, ada vehicle, ada option, ada preset, dan ada information. Nah, coba saya pengen lihat nih, ada vehicle, ada apa aja. Vehicle-nya, vehicle setting. Di sini ada menu untuk locator illumination, internal lighting, exterior lighting, ambient light brightness. Oh, jadi mobil ini sudah ada ambient light teman-teman. Walaupun sebenarnya kalau siang hari tidak terlalu terlihat ya ambient light-nya ya. Dan sudah kembali lagi lalu ke dynamic select. Dynamic select ini adalah mode berkendara daripada CLA ini. Ada 3 mode berkendara untuk mobil ini yang bisa diatur lewat sini. Dynamic select, ada comfort, ada sport, individual, dan eco. Kita setel aja ke mode comfort. Dan juga kalau teman-teman pengen atur untuk menu individualnya, silahkan lewat tengah sini. Jadi ketika menu individual ini mau diatur nih, steeringnya seperti apa, wheelsnya seperti apa, engine-nya seperti apa, bisa melalui tombol yang ada di bagian tengah sini. Pilihan menunya consumption ini real time consumption, bisa terukur, owner manual, waktu, dan sudah. Jadi cukup lengkap ya pengaturan di MBUX yang walaupun generasi awal ini. Kita ke bawah lagi. Ini tombol-tombolnya yang sudah sedikit jadul ya, saya bilang tadi. Lalu di sini ada beberapa tombol kosong. Di sini ada mode idling start stop, jadi bisa mati sendiri ketika teman-teman berkendara di lampu merah, menghemat BBM. Dan juga di sini untuk tombol mengganti mode berkendara. Dan kita ke bawah lagi, ini ada knop putar yang fungsinya untuk AC teman-teman. Sayangnya AC dari mobil ini belum digital, tapi sudah lengkap ya. Ini untuk knop putarnya, untuk membesarkan atau mengecilkan blower, dan di sini untuk pengaturan suhunya. Jadi sudah climate control tapi belum digital dan juga belum auto. Lalu jangan lupa kalau ini mobil mengambil basis dari sebuah A-Class, yang mana hatchback itu banyak sekali tempat penyimpanannya, praktis. Mobil ini juga sangat praktis karena banyak sekali tempat penyimpanan. Di tengah sini ada asbak. Lalu di belakangnya ada kompartemen tertutup yang besar sekali. Ini bisa diangkat bahkan ya teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk asbak mungkin ya, karena tulisan rokok dicoret. Ada asbak. Lalu di bagian belakangnya 2 buah cup holder, dan di sini tengah juga ada kompartemen tertutup yang lengkap dengan 2 buah soket USB. Ini juga difungsikan sebagai armrest, bisa teman-teman, karena bisa dimaju dan mundurkan sesuai dengan panjang tangan-tangan teman-teman. Oke, di sini untuk glove boxnya sudah soft opening. Di sini materialnya material apa nih ya? Bukan carbon fiber, tapi terlihat lebih sporty dan berkelas. Lalu material lain di sini pastinya empuk semua. Dan kelupaan, di atas juga terdapat ini yang saya bilang tadi ya. Ada panoramik dan sunroof teman-teman. Jadi panoramiknya bisa kebuka seperti ini, dan kalau teman-teman butuh udara segar, silakan dibuka aja bro untuk sunroofnya. Fix ya teman-teman ya. Jadi memang bisa dibuka. Jadi untuk sunroof dan panoramik di CLA ini bisa difungsikan atau bisa dibuka. Jadi bukan panoramik doang. Spionnya sudah elektrokromatik untuk bagian tengah. Lalu di sini ada sun visor, vanity mirror, dan juga lampunya. Oke, demikian teman-teman untuk bagian dalamnya. Dan seperti yang udah saya bilang tadi, bahwa harganya bisa disandingkan dengan beberapa crossover baru. Berapa lebih pastinya?
kita ke depan buat saya kasih tahu kesimpulan dan harganya. Let's go. Sip, sudah kita bahas dari bagian depan, samping, belakang, interior, dan teman-teman mungkin sudah jatuh cinta kan dengan CLA 200 ini. Karena kalau sudah jatuh cinta, mahar atau uang yang harus disiapkan juga nggak terlalu dalam atau nggak terlalu mahal teman-teman. Karena mobil ini sekarang pasaran di angka 300, 400 atau 500 jutaan tergantung kondisi dan kilometer. Dan yang ini kondisinya sangat pristine alias seperti layaknya sebuah mobil baru ya teman-teman. Tahunnya 2017 dengan odometer yang tercatat di angka 30-an ribu kilometer. Service record pastinya dari Mercedes-Benz resmi sehingga mobil ini harusnya tanpa PR. Bisa langsung dibawa ke bengkel resmi Mercedes-Benz untuk melakukan general check up mengenai mobil yang kita jual yang ini teman-teman. Dan harganya, tadi saya bilang mobil ini cocok untuk anak muda karena memang harganya sudah cukup terjangkau dan bisa disandingkan dengan beberapa SUV crossover keluaran 2023. Untuk CLA 200 tahun 2017 ini kita jual di angka 525 juta rupiah aja. Harga tersebut tentunya masih bisa dinegosiasikan lagi atau diturunin lagi. Yang tertarik beneran, yang serius, silahkan langsung kontak marketing kita yang nomor telepon ada di bawah sini atau di kolom deskripsi di bawah. Bagi teman-teman yang pengen lihat mobilnya, test drive langsung, silahkan datang ke showroom kita yang lokasi kami berada di Bursa Otomotif Mangga 2 Square, lantai basement. Dan pengen cek-cek stok lebih lanjut, mobilnya ada apa aja di Belanja Mobil, silahkan dibuka di www.belanjamobil.co.id atau di follow juga Instagram kita di @belanja.mobil. Satu lagi ada di @belanja.mobil_premium. Itu stok-stok yang kita jual semuanya mobil-mobil premium. Dan demikian teman-teman, sebuah CLA 200 reviewnya. Harganya kurang lebih sama seperti Honda HR-V. Teman-teman pilih yang mana? Beli HR-V RS baru atau CLA 200? Coba kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Lanjut jalan-jalan naik CLA. Bye-bye.